Anya memandang sejenak ke arah Miska. Dia seperti akan meluapkan emosinya dengan wanita jalang itu, tapi berhasil ia tahan. Hah? Apa saya terlihat begitu? Saya hanya cemburu dengan sikap Anda yang memukul dada suami saya. Maaf kalau itu membuat Anda tersinggung. Ucap Anya perlahan cenderung lembut. Tidak, tidak mereka berdua sangka Fabian dari tadi melihat di atas balkon. Miska jadi kikuk karena merasa bersalah dengan Anya yang dia lakukan karena cemburu kepadanya. Tapi ini serasa berbeda antara tatapan mata Anya tadi dan sekarang. Kalau begitu aku yang minta maaf. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda, ucap Miska yang kembali ke dalam kamarnya. Sedangkan Anya menatapnya sadis. Kemudian kembali juga ke kamarnya yang berdampingan dengan kamar Miska. Begitu dia masuk tidak menemukan Fabian. Anya takut Fabian kembali dengan Miska lagi. Dipanggilinya Fabian tidak ada sahutan. Ketika akan membuka pintu lagi, Fabian memanggilnya dari arah balkon. Bi, kamu ngapain di sini? Aku nyariin tahu. Ucap Anya yang langsung memeluk Fabian manja. Haha, dari tadi juga di sini. Aku juga ngeliat kamu hampir berantem sama Miska. Haha. Bi, jangan gitulah. Aku kan memang cemburu. Nggak tahu ngapa kok. Pengennya matahin tangan Miska tadi. Udah, nggak perlu. Maaf ya sayang. Udah ngebolehin orang lain pegang-pegang aku. Aku janji nggak bakal kayak gitu lagi, oke? Janji Fabian yang membuat Anya sedikit percaya, namun masih tetap harus waspada. Anya melepas pelukannya dan hendak kembali ke dalam. Namun Fabian menahan tangannya dan berbisik mesra. Mau main di sini enggak? Anya melihat ke arah bawah dan sekeliling. Memang sudah sangat sepi. Tapi bagaimana kalau ada yang melihat mereka? Kamu gila ya? Enggak malu. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak mungkin lah sayang. Ini kan sudah tengah malam. Ayo, aku sudah pengen lagi nih. Rengek Fabian, mbak anak kecil minta permen. Setelah berpikir sejenak, tawaran Fabian dikabulkan oleh Anya. Tanpa pikir panjang, Fabian langsung menarik tengkuk Anya dan menciumnya. Entah perawatan apa yang dilakukan oleh Anya hingga membuat bibirnya begitu lembut dan menggoda, membuat Fabian betah berlama-lama di sana. Setelah itu Anya berpegangan pada besi pembatas sedangkan Fabian di belakangnya memacu onderdil yang belum lama ini sudah beradu. Iramanya membuat Anya semakin gila dan gila lagi. Suara Anya hampir lolos, tapi ia tahan. Hanya nafasnya yang sekarang kurang beraturan. Bi, besok aku pulang bareng kamu ya. Iya sayang, jangan dipikirkan. Kamu mau apa aja aku kabulkan. Jangan sungkan, haha. Apa sih? Itu mah bukan permintaan. Bi, pelan-pelan. Kamu sangat kalau bicara. Saat ini dia memegang melon yang kian hari kian itu. Setelah selesai, Fabian membalik tubuh istrinya kemudian memeluknya erat. I love you Anya, jangan pernah tinggalin aku. Aku janji akan bahagiain kamu dan anak kita Ryan. Ucap Fabian yang membuat Anya terharu. Dia tidak salah jika memaafkan suaminya, tapi dia tidak akan membiarkan Fabian tersesat lagi. Setelahnya mereka berdua masuk ke dalam kamar dan masih tertawa akibat Fabian menggelitiki Anya. Sedangkan di balkonnya sedari tadi Miska mendengarkan kemesraan mereka dalam permainan, membuat dia menangis, menyumpahi kedua pasutri yang tengah berbahagia itu. Sialan, mereka berdua bersenang-senang di atas penderitaanku. Aku tak akan diam saja. Lihat saja Anya, kamu akan menangis darah melihat permainan suamimu denganku, ucap Miska terjatuh di lantai. Dia segera menghubungi Cindy. Halo, kirimkan videoku bersama Fabian ya. Aku perlu mengancam tikus kecil untuk pergi dari sisi Fabian, ucapnya kemudian memutuskan panggilan telepon itu. Hah, tikus kecil? Halo, Miska? Miska ini kebiasaan, teriak Cindy yang penasaran. Tikus kecil siapa yang Miska maksud? Keesokan harinya mereka semua sudah pulang dan bus yang mengantar mereka hanya sampai depan kantor. Di antara mereka ada yang langsung pulang, ada yang masuk ke kantor karena harus mengurus pekerjaan mereka. Anya diantar pulang langsung oleh Fabian, karena mereka tentu saja sudah rindu putra kecil yang sehari semalam mereka tinggal.
"Ryan, mama pulang," teriak Anya menemui anaknya ketika sudah mandi. Seharian ini dia putuskan untuk bermain dengan Ryan. Sebagai ganti, hari kemarin dia tidak bisa menemani putranya. Setelah seharian bermain, akhirnya Ryan tertidur di pelukan sang mama. Melihat anaknya pulas, Anya meletakkan Ryan di kasur dan menitipkannya dengan Susani. "Sudah tidur?" tanya Fabian di dalam teleponnya. "Saat ini dia sedang berada di kantor." "Iya, baru saja. Maaf ya nggak ngangkat teleponmu." Ketika Anya selesai dengan Ryan, dia melihat HP-nya penuh dengan panggilan dan pesan masuk dari Fabian. "Bi, nanti pulang kantor jam berapa? Bisa jemput aku nggak?" tanya Anya mengkonfirmasi. "Kayaknya sih sore." "Ya bisalah kalau jemput kamu, emangnya jemput di mana?" "Nanti jam-jam 3 aku mau ketemu temen-temen di tempat golf, nanti aku Sherlock." "Tumben mau pergi-pergi." Pengen aja. Sekarang kan aku harus mulai menyesuaikan. Masa istri pemilik perusahaan Cooper, nanti kamu cari cewek lagi kan repot, celetuk Anya yang membuat Fabian terbatuk. "Apa sih yang? Ya udah nanti aku jemput." Fabian kemudian mematikan HP-nya. Setelah makan siang dan beristirahat, dia kemudian dijemput oleh seorang wanita elit yang tak lain adalah istri dari Daniel, komisaris di perusahaan mereka. Walaupun sudah berumur 40 tahun, tapi Maya masih cantik dan bugar. Ya, salah satunya karena rajin fitness dan bergabung dengan beberapa tempat olahraga untuk membuat badannya bugar. Hanya sengaja mendekati Maya, karena dari info yang dia dapat, Maya dan Miska terdaftar di beberapa tempat olahraga yang sama. Dia akan terus muncul di hadapan Miska sambil memamerkan kemesraannya dengan Fabian. "Hai sayang, sudah siap?" sapa Maya yang melihat Anya keluar dari rumahnya. "Sudah dong kak, hehe, maaf ya sudah merepotkan." Nggak apa-apa lah, aku seneng kok istri bos mau gabung sama aku. Ayo berangkat." Anya pun masuk ke dalam mobil sport milik Maya. Mereka pun menuju ke tempat golf. Sebelum itu, Maya mengajak Anya untuk berbelanja kebutuhan golf Anya. Maklum saja, Anya masih awam. Ternyata tak main-main harganya. Satu perlengkapan golf saja bisa menghabiskan beberapa bulan gaji Anya menjadi sekretaris Fabian. "Nah, kita sudah sampai. Ayo masuk. Ingat say, jangan sungkan. Mereka semua seneng kok kamu gabung." Iya kak," jawab Anya mengikuti Maya keluar dari mobil. Dan kemudian dia berjalan digandeng Maya yang sudah sok akrab kepadanya. Hai girls, ini dia anggota baru kita, namanya Anya, istri Pak Fabian, bosnya suami aku." Maya mulai memperkenalkan Anya. Dan seperti yang Anya duga, di sana ada Miska. Dia mulai mengembangkan senyumnya karena melihat Miska yang terkejut dengan kehadirannya di sana. Anya mulai menyapa mereka semua dan bersalaman. Ketika sampai di depan Miska, Anya bersalaman dan membisikkan sesuatu ke Miska. "Hai Miska, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Aku harap kita bisa akur dan tak bermusuhan," ucapnya sedikit lembut seolah tak ada perang dingin. Miska hanya tersenyum ke arah Anya sampai istri Fabian itu berlalu dari hadapannya. Miska melihat bodi Anya yang semakin bagus dan melon segarnya semakin merekah. Dia sangat cocok memakai baju golf yang seksi itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa tersaingi oleh Anya. "Awas saja kau tikus kecil, setelah ini kamu akan menangis darah melihat suamimu tidur denganku."